Gereja-gereja di dalam pemulihan Tuhan, di dalam pesta kenikmatan akan pewahyuan kebenaran bulan Juni yang lalu, membahas mengenai kristalisasi kitab Yeremia dan ratapan, yang keduanya ditulis oleh Yeremia. Isi dari kristalisasi kedua kitab ini bisa disederhanakan di dalam beberapa kalimat kunci sebagai berikut. Bahwasanya Yehova adalah Allah yang lembut hati, dan dalam kelembutan hatinya Yeremia mutlak bersatu dengan Allah. Jadi Allah dapat memakai Nabi Yeremia, seorang pemenang, untuk mengekspresikannya, berbicara baginya dan mewakilinya bahkan di dalam tangisannya. Yeremia adalah kitab yang penuh dengan pembicaraan mengenai dosa Israel dan murka, hajaran, dan hukuman Allah, mewahyukan bahwa maksud Allah di dalam ekonominya adalah menjadi mata air, sumber air hidup untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya bagi kepuasan, kenikmatan mereka, dengan sasaran untuk menghasilkan gereja, yaitu pasangan Allah, sebagai pertambahan Allah, perbesaran Allah, untuk menjadi kepenuhan Allah bagi ekspresinya. Allah itu kekal dan tidak dapat berubah, tidak tunduk terhadap perubahan lingkungan atau keadaan apapun. Dan tahta Allah adalah tahta pemerintahannya yang kekal dan tidak berubah. Di dalam perkataannya tentang diri kekal Allah dan tahta Allah, Yeremia keluar dari perasaan insaninya, menjamah persona Allah dan tahta Allah, dan masuk ke dalam keilahian Allah. Allah sebagai tukang periuk kita telah secara berdaulat menciptakan kita untuk menjadi bejana-bejananya, yaitu penampung-penampungnya, untuk menampung dirinya sendiri menurut penakdirannya. Tujuan Allah di dalam menciptakan manusia adalah untuk membuat manusia menjadi bejananya, penampung tembikarnya, untuk menampung dan diisi dengan Kristus sebagai hayat bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai bejana korporat agung Allah bagi ekspresinya. Sebagai gembala yang menurut hati Allah, Kristus, gembala agung domba-domba, sedang melanjutkan penggembalaannya melalui menginkorporasikan ministri kerasulan dengan ministri surgawinya untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Di dalam pemulihan Tuhan hari ini, kita perlu menyadari bahwa penggembalaan yang membangun tubuh Kristus adalah penggembalaan satu sama lain, dan kita perlu saling menggembalakan menurut Allah, merawat kawanan domba dengan lembut dan al-muhid. Agar dapat menjadi satu dengan Allah, kita memerlukan Kristus sebagai tunas Daud menjadi penebusan dan pembenaran kita. Ini mendatangkan Allah Tritunggal ke dalam kita untuk menjadi hayat kita, hukum hayat batini kita, kapasitas kita, dan segala sesuatu kita untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam diri kita untuk melaksanakan ekonominya. Inilah perjanjian yang baru itu, yang di dalamnya kita dapat mengenal Allah, memperhidupkan Allah, dan menjadi Allah di dalam hayat dan dalam sifat, tetapi bukan di dalam kealahan, sehingga kita bisa menjadi ekspresi korporatnya sebagai Yerusalem baru. Kristalisasi kitab Yeremia dan ratapan ini tersaji di dalam 12 berita. Di dalam berita pertama, kita dibawa untuk mengenal terlebih dahulu siapakah Yeremia, di mana dikatakan bahwa Yeremia ini adalah orang yang lembut hati dari Allah yang lembut hati. Yeremia dilahirkan sebagai seorang imam, namun dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk semua bangsa. Maka Yeremia adalah seorang imam, juga dia adalah seorang nabi. Yehova menunjuk Yeremia untuk berada di atas bangsa-bangsa dan di atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk menghancurkan dan meruntuhkan, serta untuk membangun dan menanam. Di bumi selalu ada peperangan yang berkecamuk antara Allah dan mereka yang menentang Allah dan berperang melawan Dia. Allah berperang bukan oleh dirinya sendiri secara langsung, melainkan melalui hamba-hambanya yang telah
diutusnya. Allah mengutus pasukannya, yaitu seorang muda yang bernama Yeremia, untuk memerangi orang-orang yang menentang dia. Yeremia diperlengkapi oleh Allah sedemikian rupa hingga dia menjadi kota yang berkubu dan pilar besi dengan dinding-dinding perunggu. Mereka yang berperang melawan Yeremia, yang dalam hal ini sebagai pasukan satu orang milik Yehova, sebenarnya sedang berperang melawan Yehova itu sendiri. Tidak ada yang akan mengalahkan dia karena Yehova menyertai dia. Oleh sebabnya Yeremia adalah seorang pemenang yang berbicara bagi Allah. Di zaman perlambangan, para pemenang adalah nabi-nabi. Semua nabi yang sejati adalah para pemenang. Kemudian kita melihat sisi lain dari kitab Yeremia, yakni kitab ini memiliki kelembut hatian Allah, juga keadil benaran Allah. Allah kita adalah Allah yang lembut hati, penuh belas kasihan dan simpati, namun Allah itu juga adalah Allah yang mutlak, adil, benar. Kitab Yeremia juga adalah autobiografi yang di dalamnya Yeremia memberitahu kita situasinya, personanya, dan perasaannya, menyikapkan hatinya yang lembut sebagaimana Allah yang adalah Allah yang lembut. Yeremia menangis demi Allah. Tangisannya mengekspresikan tangisan Allah. Karena Yeremia sering menangis bahkan meraung, dia disebut nabi yang menangis. Walaupun Allah didukakan dan disakiti karena umatnya, dia harus menemukan seseorang di bumi yang memiliki perasaan-perasaan ini, yaitu seperti Yeremia. Agar Allah dapat secara penuh diekspresikan melalui kita perlu memiliki berbagai emosi rohani, lembut hati terhadap satu sama lain, dan mampu melayani Allah dengan banyak air mata. Kemudian di dalam berita kedua kita membahas inti dari kitab Yeremia ini. Inti kitab Yeremia mencakup 3 perkara, yaitu 1, apa yang Allah inginkan dari kita; 2, apa adanya kita di dalam kondisi kita yang jatuh; dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa adanya Kristus bagi kita. Agar dapat melihat ketiga perkara ini, maka kita perlu meremukkan cangkang Yeremia dan berkonsentrasi pada inti yang ada di dalamnya, yang sebenarnya adalah pengajaran lengkap seluruh Alkitab. Kemudian masuk berita yang ketiga, kita membahas 2 kejahatan umat Allah dan kesetiaan Allah di dalam memenuhi ekonominya. Dikatakan, umatku telah berbuat 2 kejahatan. Mereka telah meninggalkan Allah, sumber air-air hidup, untuk menggali kolam-kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam-kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Yeremia pasal 2 ayat 13. Oleh sebab itu kita perlu melihat kesetiaan Allah di dalam memenuhi ekonominya. Berita pertama, kita dibawa untuk mengenal profil Yeremia. Berita yang kedua, kita membahas inti dari kitab Yeremia. Berita ketiga, kita membahas 2 aspek kejatuhan manusia dan kesetiaan Allah. Maka demi kesetiaan Allah itu, di dalam berita keempat, kita dibawa untuk menikmati perkataan-perkataan Allah yang adalah suplai ilahi sebagai makanan kita. Dikatakan Yeremia pasal 15 ayat 16a, perkataan-perkataanmu telah ditemukan dan aku memakannya. Firmanmu bagiku menjadi kegirangan dan sukacita hatiku. Di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16b. Ini selaras dengan perkataan di dalam Perjanjian Baru yang berkata, biarlah perkataan Kristus tinggal di dalam kamu dengan kayanya. Kolose pasal 3 ayat 16. Allah sebagai suplai makanan tentunya memerlukan bejana untuk menampung dia sebagai makanan itu. Maka di dalam berita kelima, membahas Allah sebagai tukang periuk kita yang berdaulat, yang membuat kita menjadi bejana-bejananya, yaitu penampung-penampungnya untuk menampung dia. Allah sebagai tukang periuk kita telah secara berdaulat menciptakan kita untuk menjadi bejana-bejananya, penampung-penampungnya untuk menampung dirinya sendiri menurut penakdirannya. Di dalam kedaulatannya, Allah sebagai tukang periuk kita, dia memiliki otoritas untuk membuat orang-orang yang telah dia pilih dan dia panggil
untuk menjadi bejana-bejana belas kasihan-Nya kepada kehormatan dan kemuliaan. Maka setelah pewahyuan mengenai suplai makanan bagi bejana-bejana belas kasihan-Nya, maka di dalam berita ke-6 kita diperlihatkan kepada suatu prinsip untuk menjadi satu dengan Allah seperti yang diwahyukan di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia memperlihatkan prinsip menjadi satu dengan Allah. Untuk mengambil, menerima, dan memelihara firman Allah, kita harus mutlak satu dengan Allah. Rahasia segala kegagalan dan kekalahan bangsa Israel adalah bahwa mereka telah kehilangan hadirat Allah dan tidak bersatu lagi dengan Allah. Kita harus selalu bersatu dengan Allah kita, yang bukan hanya di antara kita tetapi juga di dalam kita, yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang bersama Allah, para manusia Allah. Agar dapat menjadi satu dengan Allah, kita memerlukan Kristus sebagai tunas Daud menjadi penebusan dan pembenaran kita. Ini akan mendatangkan Allah Tritunggal ke dalam kita untuk menjadi hayat kita, yaitu hukum hayat batini kita, menjadi kapasitas kita dan segala sesuatu kita untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam diri kita dan melaksanakan ekonominya. Inilah perjanjian yang baru itu, yang pada akhirnya kita akan mengenal Allah, memperhidupkan Allah, dan menjadi Allah di dalam hayat dan dalam sifat, tetapi bukan di dalam kealahan, sehingga kita bisa menjadi ekspresi korporatnya sebagai Yerusalem baru. Dan setelah pewahyuan mengenai menjadi satu dengan Allah dan menjadi Allah di dalam hayat dan sifat, masuk di dalam berita ke-7, kita dibawa masuk untuk mengenal Yehova, Allah Sang Kekal, dalam kasih sayang dan berbagai belas kasihan serta kesetiaan-Nya. Dikatakan Yeremia sering menyebut Allah sebagai Yehova semesta alam. Ratapan 5 ayat 19 dikatakan, Engkau, oh Yehova, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari generasi ke generasi. Karena kasih sayang Yehova lah kita tidak binasa, sebab berbagai belas kasihan-Nya tidak gagal. Semuanya itu baru setiap pagi, besarlah kesetiaan-Mu. Setelah pewahyuan mengenal Yehova di dalam berita ini, kita dibawa maju ke dalam berita ke-8, di mana kita melihat ekonomi Allah dengan penyalurannya di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 17 ayat 7-8 berkata, Diberkatilah orang yang bersandar di dalam Yehova, dan yang bersandarnya adalah Yehova itu. Dan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi arus air, dan yang tidak takut bila panas terik datang. Karena daun-daunnya tetap rimbun, dan dia tidak akan khawatir di tahun kemarau, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 19-27, kita memiliki perkataan tentang memelihara sahabat Allah. Sedangkan cara untuk memelihara sahabat Allah itu adalah dengan menikmati Dia, beristirahat di dalam Dia, dan dipuaskan di dalam Dia sebagai sumber air hidup. Di dalam berita ini kita melihat bahwa kitab Yeremia adalah ringkasan seluruh Alkitab, yaitu di dalam nubuat Yeremia mengindikasikan bahwa hanya Kristus yang dapat memenuhi ekonomi Allah, dan hanya Kristuslah jawaban bagi tuntutan-tuntutan Allah di dalam ekonominya. Gambar yang ditampilkan oleh Yeremia memperlihatkan bahwa kita bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa, dan bahwa Kristuslah yang adalah segala sesuatu bagi kita. Di dalam ekonomi Allah juga terdapat faktor-faktor penghambat, yaitu dunia dan pemberontakan yang di dalamnya. Ini dibahas di dalam berita 9 mengenai penghakiman Allah atas Mesir dan Babel. Kitab Yeremia menyajikan suatu gambaran tentang kedatangan Allah untuk menghukum dan menghakimi bangsa-bangsa, yang melambangkan aspek-aspek dunia, yaitu Mesir yang melambangkan dunia tempat orang-orang mencari nafkah, dunia kesenangan, di mana Satan yang dilambangkan oleh Firaun berkuasa di dalamnya, dan akhirnya dunia ini menjadi Babel yang melambangkan pemberontakan manusia terhadap Allah.
Setelah kita melihat adanya faktor-faktor penghambat dalam ekonomi Allah yang akhirnya dihakimi oleh Allah sendiri, maka masuk berita yang ke-10 kita melihat adanya janji, nubuat, kaum tersisa, dan pemulihan Tuhan. Yehova berjanji untuk mengalihkan penawanan Israel dan membawa mereka kembali ke negeri mereka. Yeremia bernubuat bahwa penawanan Israel di Babel akan berlangsung selama 70 tahun. Yehova berkata, Dia akan mengumpulkan sisa-sisa kawanan dombanya keluar dari negeri-negeri di mana Dia telah mencerai-beraikan, dan Dia akan membawa mereka kembali kepada padang rumput mereka, dan mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak di sana. Yehova juga berkata bahwa Dia akan membawakan pemulihan kepada bangsa Israel. Kembalinya bangsa Israel dari penawanan mereka itu melambangkan pemulihan gereja. Di dalam berita ke-11 adalah kelanjutan dari berita ke-10 yang membahas mengenai para gembala yang menurut hati Allah, di mana kita melihat bahwa para gembala, para penguasa yang bersalah terhadap Yehova, mereka tidak mencari Yehova sehingga kawanan domba mereka pun terserap, tercerai-berai. Para gembala itu menghancurkan dan menyerahkan domba-domba di padang rumput Yehova. Yehova berjanji bahwa Dia akan mengumpulkan sisa-sisa kawanan dombanya dan membawa mereka kembali ke padang rumput mereka, dan bahwa Dia akan membangkitkan para gembala atas mereka yang akan menggembalakan mereka, dan mereka akan berkembang biak dan berlipat ganda. Yehova juga berjanji untuk memberi Israel para gembala yang menurut hatinya sendiri, yaitu para gembala yang demikian ini akan memberi umat Allah pengenalan dan pemahaman yang tepat akan Allah. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mewahyukan bahwa Kristus sebagai gembala yang menurut hati Allah. Di dalam ministri surgawinya, Tuhan Yesus melanjutkan penggembalaan yang telah Dia mulai di dalam ministri bumiahnya. Oleh sebabnya mereka yang menggembalakan kawanan Allah ini, hari ini harus menggembalakan menurut Allah, yaitu penggembalaan yang membangun tubuh Kristus yang secara detil adalah merupakan penggembalaan satu sama lain. Akhirnya di dalam berita ke-12 sebagai akhir dari pembahasan, kita dibawa untuk mengalami dan menikmati isi perjanjian yang baru menurut pengalaman rohani kita bagi penggenapan ekonomi Allah. Dikatakan secara fakta, kita melihat bahwa Yeremia bernubuat mengenai perjanjian yang baru. Itu artinya kitab Yeremia bisa dianggap kitab perjanjian lama yang juga adalah kitab perjanjian baru, di mana kita perlu melihat dan mengambil isi perjanjian yang baru itu sebagai warisan Allah kepada kita. Akhirnya secara ultima, kenikmatan kita akan roh yang menghuni sebagai hukum ayat ilahi yang otomatis, yaitu hukum roh hayat, adalah di dalam tubuh Kristus dan bagi tubuh Kristus, dengan sasaran untuk membuat kita menjadi Allah di dalam hayat, sifat, dan ekspresi, tetapi bukan di dalam kealahan, untuk menggenapkan sasaran ekonomi kekalnya, yaitu Yerusalem baru. Demikianlah kristalisasi kitab Yeremia dan ratapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.